Dan Allah menghapus setiap 10 kali kesalahan kita. Nah, bayangkan saja kalau kita sering sholawat setiap harinya, maka dosa kita akan banyak dihapuskan ya sama Allah. Nah, jadi jangan males-malesan kalau lagi nggak ada kerjaan, mau tidur, sholawat aja, sempatkan sholawat, walaupun cuma sekali, 2 kali gitu ya. Nah, kemarin masih kan nggak kita belajar tentang riba. Ya. Kalau kemarin kita belajar riba, sekarang kita belajar tentang riya. Ibu ada materinya, Bu bagikan, nanti kalian baca ya. Baca. Ini kalau ribanya harus tahu ya. Sekarang materi yang kita pelajari yaitu tentang riya. Nah, Ibu kasih waktu kalian 2 menit dibaca. Yang Ibu kasih itu dibaca. Sambil nunggu, Ibu tadi ke absen ya. Ibu absen dulu. Siapa yang dulu? Dea, Vika, Lisa, Suci, Weni, Tiara, adik semua. Nah, sekarang yang tadi kalian baca lagi. Sudah? Sudah ya. Materi kita hari ini yaitu tentang riya. Nah, tadi kan kalian sudah baca. Sekarang ibu tanya, menurut Weni, apa itu riya? Memamerkan sesuatu. Tuh, Rani, sombong. Suci, Menyombongkan diri. Nisa, ya. Memamerkan ibadah agar orang lain tahu. Saya mau jelaskan. Riya dari segi bahasa yaitu memamerkan atau memperlihatkan. Apa? Memamerkan atau memperlihatkan. Memamerkan atau memperlihatkan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dari segi istilah yaitu memperlihatkan amal kebaikan dengan tujuan agar dipuji orang lain. Ya, ingat. Ada yang tahu contohnya? Suci tahu contohnya? Tahu. Apa? Apabila ada orang yang datang ke masjid, dia niatnya untuk ibadah, tapi dalam hatinya dia ingin dipuji oleh orang lain. Iya, pintar, bagus. Vika, apa Vika? Tahu. Weni tahu? Tidak. Contoh dari dia. Tahu. Tahu ya? Benar kata Suci tadi, kalau Ria ini adalah orang yang selalu beribadah atau beramal bersedekah hanya untuk dipuji orang lain. Dia melakukannya tidak ikhlas, bukan karena Allah, tapi niatnya dipuji orang lain. Contohnya seperti orang yang bersedekah ke anak yatim piatu, kemudian dia sengaja mengajak orang lain supaya menyaksikan bahwa
Ada. Tuh. Kemudian ria ini ada 3 macam. Yang pertama, ria tingkah laku. Apa? Ria tingkah laku. Contoh ria tingkah laku ini seperti seseorang dia berjalan, misalnya dia mau ke pasar atau kemanapun, dia memegang tasbih. Di perjalanan itu dia selalu mengangkat mulutnya, subhanallah, subhanallah, dia berzikir. Sengaja ada orang lain melihatnya, kemudian mendengar dari orang soleh, orang yang selalu berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu contoh dari ria tingkah laku. Kemudian yang kedua yaitu ria ucapan. Contoh dari ria ucapan ini, misalnya seseorang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Setiap hurufnya dia tahu mana kam, mana za, kemudian nada dia mengaji itu sangat bagus, indah. Dia sengaja mengajinya dengan indah, bagus, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk dipuji orang lain. Misalnya, aku ngaji bagus-bagus biar orang lain bilang, aku ini ngajinya bagus, sudah fasih bacaannya. Nah, itu termasuk sifat ria. Kalian jangan sampai seperti itu ya. Semoga dijauhkan dari sifat ria ini. Yang ketiga yaitu ria amalan. Ria amalan ini sama yang disebutkan tadi. Misalnya dia bersedekah, tapi sengaja dia bersedekah itu hanya untuk dipuji orang lain, agar orang lain itu melihat. Orang yang ria ini ya, dia selalu haus dengan pujian orang lain. Kalau dipuji dia selalu semangat, tapi kalau dicaci dia patah semangat. Itu orang yang ria. Apapun yang dia lakukan bukan ikhlas dari hatinya karena Allah, tetapi dilakukan hanya karena pujian orang lain. Dengerin ibu ya, orang yang ria itu selalu mencari kedudukan di sisi makhluknya. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia selalu mencari kedudukan di sisi Allah. Ada orang lihat ataupun tidak ada orang lihat, dia selalu melakukan amal kebaikan karena dia percaya bahwa Allah itu ada, Allah lihat. Nah, tapi kalau orang yang niatnya sudah ingin pamer, dia kalau nggak ada orang dia nggak mau bersedekah. Kalau nggak ada orang lihat dia nggak mau datang ke masjid sholat. Nah, itu ria. Nah, ibu ada apa yang ibu sampaikan tadi? Sepertinya ada yang ingin dipertanyakan? Gak ada ya. Ibu mau kasih kalian video, kalian tonton, nanti kalian simpulkan apa yang sudah ditonton tadi. Nanti ya. Nah, ini ibu ada video tentang ria. Kalian ditonton, dipahami dulu. Nanti setelah nonton ini ibu tanya ya, apa kesimpulannya? Amalnya perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dia seperti perumpamaan batu yang bening, di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian batu tersebut dituruni oleh hujan. Akhirnya pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, habis, bersih, putih, bening, seperti tidak ada pasir sedikit. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ria itu adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari ria. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Husain. Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Hai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia?" Rasulullah bersabda, "Seseorang sholat, lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang." Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian?
sangat menipu manusia. Orang mati dihidupkan. Turun hujan. Daerah yang dia lewati semua apa yang ada di dalam bumi keluar. Akhirnya dia mendatangkan berkah menurut pandangan manusia. Fitnah, ujian yang paling besar adalah Dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW dibandingkan Dajjal. Ternyata riya. Berkata Allah berfirman. Artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikkanku di dalamnya, itu riya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Aku tidak jahat. Kita itu manusia yang suka ujian. Ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan ujian manusia. Manusia cuma melihat dua akhirnya saja. Penyakit riya ini harus berhati-hati. Sudah ya? Itu tadi kan kalian sudah menonton videonya tentang bahaya riya. Sekarang ibu mau tanya dari yang kalian tonton tadi apa kesimpulannya? Coba Weni, apa Wen? Kesimpulannya dari video tadi itu Bu, riya itu termasuk syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Sifat riya itu sangat bahaya karena Allah sangat membenci sifat riya. Ya, sama betul. Dan coba ibu mau dengar dari Suci. Apa? Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa riya itu suatu perbuatan atau amalan yang didasari atas dasar niat untuk menunjukkan orang lain. Dan sombong itu termasuk salah satu sifat riya dan itu sangat dibenci oleh Allah. Iya, bagus gitu. Kita berikan aplaus dulu untuk teman kita. Masih ada yang mau memberikan penjelasan? Kesimpulan? Gak ada ya, tapi yang penting sudah paham ya. Nah, larangan riya tadi dijelaskan dalam video tadi itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ayat berapa? 264. Nah, ibu tuliskan dulu ayatnya. Nah, ini ibu sudah tuliskan Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Tentang bahaya riya, larangan sikap riya. Ibu mau ada yang berani ke depan maju membaca ayat ini? Coba Suci aja, maju ke depan. Baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
apa? Apa ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Sudah paham ya? Sekarang coba berdiri. Ibu ada permainan. Berdiri. Ibu ada permainan. Biar kalian nggak ngantuk ya. Muter, Bu. Hah? Melingkar. Kalian melingkar. Muter. Digalangkan dulu. Nah, permainannya seperti ini. Meninggikan, merendahkan. Kalau meninggikan itu sebelah kanan, kalau merendahkan itu sebelah kiri. Dan cara permainannya harus cepat ya. Kalau ibu tunjuk, mulai. Misalnya ibu tunjuk Dea cepat jawab meninggikan, merendahkan. Kemudian teman di sebelahnya menjawab hal yang sama, terserah mau meninggikan atau merendahkan, dan seterusnya ya. Nah, kalau ibu bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ya, kita mulai, kita coba dulu ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Rendahkan, meninggikan. Nah, salah. Kita coba dulu, nanti kita lagi coba. Meninggikan, terus sebelah kanan. Ini sebelah kanan, berarti sebelah sebelahnya. Terus begitu, ulang balik aja. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Meninggikan, meninggikan. Ibu cuma ambil dua yang menang ya. Kalau yang lainnya itu kalah. Nah, ini udah dulu ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Merendahkan, meninggikan, meninggikan, merendahkan, meninggikan. Dengan ini ya, ini salah yang kedua. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Meninggikan, benarkan, meninggikan. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Benarkan, meninggikan, meninggikan. Benarkan. Salah, salah ya. Meninggikan sembarangan. Jadi dia itu ambil cuma dua, berarti dua lagi yang salah. Tepuk diam. Mulai. Meninggikan, merendahkan, merendahkan. Ini yang nggak disenci tuh apa? Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Meninggikan, merendahkan. Dua yang teman-teman. Kenapa dia tadi pegang-pegang? Bentar, Bu, jangan gitu ngomong. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Meninggikan. Sekarang susun lagi biasanya mana? Yang kalah. Jauh aja depan kamu. Yang kalah kira-kira apa hukumannya? Yang menang tadi siapa? Menang tadi? Apa hukumannya? Maunya apa? Maunya hukuman apa? Nah, tadi kan sudah ya yang menang hukumannya cuma 2 orang, Hikmel sama Rani. Nah, yang kalah tadi harus diberi hukuman. Ibu tanya dulu, yang menang tadi temennya mau dihukum apa? Nyanyi? Nyanyi aja ya? Ya udah. Yang kalah tadi harus nyanyi, maju ke depan. Siapa yang mau duluan? Bu, dua orang. Oh ya, 2 orang menang ya. Nah, yuk siapa yang mau duluan? 2 orang ya. Nisa sama Pika, maju nak. Maunya lagu apa? Nyanyi. Apa ibu yang menentukan? Betul tak, Be? Ayo tegak berdiri.
sendiri di sini. Nah, mau ibu yang nentukan atau kalian pilih sendiri lagunya? Menentukan ya, lagu Potong Bebek Angsa, tapi setiap hurufnya tuh diganti piting bibing ingsi gitu ya. Setuju nggak? Setuju ya. Mulai piting bibing ingsi ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Piting bibing. Ayo apa? Piting bibing. Ya, pilih sendiri. Sholawat atau Asmaul Husna apa? Enggak. 20 aja, 20 sampai 20 Asmaul Husna ya. Ayo. Ya Allah, ya Rahman, Ya ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir.
ya, ayat ini Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dihafalkan. Minggu depan ibu tanya satu-satu ya. Ibu tes satu-satu, dengar nggak? Ya, Bu. Ya. Nah, tadi kan permainannya sudah, nonton videonya sudah, dan untuk menutup sebelum pembelajaran kita diakhiri, Ibu pengen bertanya dulu sama kalian. Ibu mau tahu seberapa masuknya materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Tadi Ibu sudah banyak menjelaskan akibat buruk, larangan pria, dapat berapa. Nah, Ibu mau tanyakan ke kalian. Pertama, apa akibat buruk dari sifat pria? Coba dia menjerumuskan dengan apa? Iya, Tiara? Salah satunya syirik kecil. Iya, pinter. Menghapus amal kebaikan. Iya, bagus. Yang kedua, untuk email, Quran surat berapa yang menjelaskan tentang larangan pria? Al-Baqarah ayat 264. Iya, pinter. Suci. Macam-macam pria itu ada 3. Salah satunya apa? Kemudian contohnya apa? Salah satunya adalah dia tingkah laku. Contohnya ketika ada orang yang berjalan, mulutnya komat-komit dengan membawa tasbih. Dia niatnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Iya, bagus. Betul. Rani, yang kedua apa macam-macamnya? Dia mengucapkan namanya sengaja membaca Al-Quran dengan baik dan pasti untuk dipuji orang lain. Iya, pinter. Terus Weni yang terakhir? Dia berhadap orang lain itu sebenarnya dia bersedekah kepada yatim dan sengaja mengajak orang melihatnya dan tujuannya ingin berjalan. Nah, jadi intinya pembelajaran kita hari ini kita harus menjauhkan sifat ria pada diri kita. Nah, bagaimana Bu cara menghindari sifat ria? Yang pertama itu berlatihlah untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jangan ingin dilihat orang lain, ya. Itu sifat itu akan membiasakan kita untuk ikhlas. Yang kedua, biasakanlah diri untuk ikhlas ketika melakukan amal kebaikan. Ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Yang ketiga, jangan memuji orang lain yang berlebihan, ya, karena itu akan menimbulkan orang yang dipuji itu akhirnya suka, kemudian dia ingin selalu dipuji sama orang lain. Biasa-biasa saja, ya. Kemudian yang terakhir yaitu kalau misalnya apa yang kita lakukan, kemudian orang lain mengomentari dengan hal yang tidak enak pada diri kita, biasakan sabar. Jangan marah, jangan mudah tersinggung. Karena sifat ria ini sifat yang sangat bahaya. Allah sangat melarangnya ya. Karena sifat ria ini orang yang mudah, biasanya orangnya itu mudah tersinggung, sakit hati. Kalau dikomentarin yang jelek dia patah semangat, kalau dipuji dia jadi semangat, dicaci dia jadi nggak suka, ya. Semoga kita semua dihindari dari sifat ria. Nah, karena waktu kita sudah habis, minggu depan kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Nanti minggu depan ibu tanya lagi materi yang sekarang kita belajar ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca kafaratul majelis. Ayo sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ibu akhiri